Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli safa wa sahbihi ahli wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita kaji wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali melalui kitab Wasiatul Mustafa. Sebelum kita kaji, mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran, Ummud Du'a, Suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, hingga guru sejati kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berharap limpahan, rahmat, syafaat, dan berkahnya sampai kepada kita. Kemudian mengalir kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang kita cintai. Ala hadhi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, idza lam yakunil alim taqiyan, zallat mau'izatuh ala qulubin nas, kama yadhillul qatru ala bidin na'ami was-safa. Hai Ali, apabila orang alim itu tidak bertakwa, maka nasihatnya menutupi hati manusia, sebagaimana tetesan air hujan di atas telur burung untah dan batu yang licin. Maksudnya, ketika orang berilmu itu tidak bertakwa kepada Allah, mau'idhahnya, nasihatnya kepada orang lain lewat begitu saja. Tidak ada bekas kepada orang yang dinasihatinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, ma aktsaras syajar wa laisa kulluha bimusmirin, wa ma aktsarul ulum wa laisa kulluha bimursyidin, wa ma aktsaras thimar wa laisa kulluha bitayyibin, wa ma aktsarul ulum wa laisa kulluha binafi'in. Ada banyak pohon, akan tetapi tidak semuanya berbuah. Ada banyak ilmu, atau ada banyak ulama, orang berilmu, namun tidak semuanya memberi bimbingan. Ada banyak buah, namun tidak semuanya buah itu rasanya enak. Dan banyak sekali orang berilmu, tapi tidak semua ilmunya bermanfaat. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari apa yang disampaikan oleh Nabi Isa ini cukuplah menjadi pelajaran buat kita. Cukuplah menjadi renungan buat kita.
bahwasannya tidak setiap orang alim itu ilmunya manfaat, atau tidak setiap orang berilmu itu ilmunya manfaat. Tidak semua orang yang memiliki ilmu, ilmunya nafi', apalagi barokah. Jika bermanfaat saja tidak, apalagi ilmunya membawa berkah buat orang lain. Demikian pula halnya dengan orang alim. Tidak semua orang alim itu mampu membimbing. Ini pesan yang cukup bagus, yang patut untuk kita renungkan. Yang bahasa seringkali kita dengar, menurut Imam Ghazali, ulama itu dibagi dua. Ada ulama'ud dunya, ada ulama'ul akhirah. Ada ulama'ud dunya, ulama' su'. Ada ulama'ul akhirah, ulama'ul khair. Kalau menurut Nabi Isa ini ada alim mursyid, ada alim ghairu mursyid. Al-alim, al-mursyid ini dalam bahasa Al-Quran disebut waliyan mursyidah. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi terkait dengan ungkapan waliyan mursyidah ini, may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlilhu falan tajida waliyan mursyidah. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyidah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan bimbingan, mendapatkan hidayah. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, dia tidak akan dipertemukan dengan waliyan mursyidah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pesan Nabi terhadap Sayyidina Ali yang menitik beratkan kepada alim taqi dan alim ghairu taqi. Orang alim yang bertakwa kepada Allah, nasihatnya pasti masuk ke dalam hati orang lain yang dinasihati. Sebaliknya, orang alim yang tidak bertakwa kepada Allah, nasihatnya lewat begitu saja, sebagaimana tetes air hujan melewati batu licin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-alim kita tahu orang yang berilmu. At-taqi kita juga tahu orang yang bertakwa. Dan kita tahu at-taqwa hahuna. Kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Beliau sambil menunjuk ke dada beliau, bahwasannya takwa itu ada di dalam hati orang yang bertakwa. Ini menjadi persyaratan setelah seseorang bertaubat kepada Allah. Kemudian dia dituntut untuk mengisi pertaubatannya dengan istiqomah fit ta'ah. Barulah kemudian ia sampai ke makom takwa. Tidak akan mungkin bisa sampai ke makom takwa sebelum ia istiqomah fit ta'ah.
tidak akan bisa istiqomah fit ta'at sebelum ia bertaubat dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan Nabi kepada Sayyidina Ali ini tidak cukup seseorang hanya mencari ilmu tanpa disertai upaya untuk mengamalkan ilmunya. Artinya, niat yang menentukan orang itu di dalam mencari ilmu. Kita ambil contoh, ada dua orang, si A dan si B. Mereka berdua sama-sama datang ke majelis taklim. Tapi niat mereka berdua berbeda. Yang satu benar-benar niat thalabul ilmi karena Allah dan dengan maksud tujuan untuk diamalkan di kehidupan sehari-hari. Yang satunya tidak. Nah, jadilah kemudian ketika mendapatkan ilmu, ilmunya ini hanya dia pintar menyampaikan, memahami, dan seterusnya. Atau dalam bahasa yang sering kita tahu, ilmunya bukan untuk menghukumi dirinya, tetapi untuk menghukumi orang lain. Nah, kondisi yang seperti ini, alim yang tidak bertakwa ini, orang yang mencari ilmu terus tapi tidak bertambah sisi ketakwaannya, ini diancam dalam salah satu hadis, man izdada ilman walam yazdad hudan. Atau dalam redaksi yang lain, man izdada ilman walam yazdad tuqa, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang dari hari ke hari bertambah ilmunya, akan tetapi tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah takwanya, yang bertambah adalah semakin jauhnya ia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini sekaligus ancaman bagi kita. Yang pertama, memang kita diperintahkan untuk thalabul ilmi, dan mencari ilmu itu hukumnya fardhatun, sangat difardukan. Setelah mencari ilmu, kita dituntut untuk kemudian mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Setelah itu, masih dituntut lagi untuk ikhlas di dalam beramal. Semoga melalui pesan Nabi kepada Sayyidina Ali ini, Allah senantiasa memberikan hidayah, inayah, dan pertolongan kepada kita. Sehingga dengan semakin bertambahnya ilmu dan wawasan kita, bertambah pula iman, takwa, mahabbat, dan ma'rifat kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridina shadiqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadi sholihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.